Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada seluruh honorer terkait dengan seleksi CASN 2024. Nah, Bapak Ibu disampaikan bahwa bila honorer tidak mengikuti seleksi CSN 2024, datanya akan terhapus. Ingat Bapak Ibu ya, Menpan RB sebut honorer yang tidak mengikuti seleksi CSN 2024, datanya akan terhapus. Ini informasi terbaru Bapak Ibu dimuat oleh Pendidikan per Kamis 28 Maret 2024. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya ini adalah peringatan tegas Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu honorer untuk mengikuti CSN 2024. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa seleksi CSN 2024 ini adalah formalitas yang pada dasarnya tujuannya yaitu untuk mendata ulang para honorer. Artinya bagi honorer yang tidak mendaftar seleksi CSN 2024 itu dianggap tidak sah, maka dihapus atau dicoret. Nah, biar jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sebut tentang skema penyelesaian masalah honorer. Pemerintah akan mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebagai salah satu solusi untuk menangani permasalahan honorer sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang tertuang pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Namun honorer diwajibkan untuk mengikuti seleksi CASN 2024 terlebih dahulu. Dalam artian, tenaga honorer tidak dapat diangkat begitu saja menjadi P3K oleh pemerintah. Jadi wajib mengikuti seleksi dalam arti pendataan ulang Bapak Ibu ya. Ingat bahwa seleksi itu sudah ditegaskan oleh Menpan RB hanya sekedar formalitas. Salah satu syarat honorer yang dapat mengikuti seleksi CSN 2024 yaitu tenaga honorer yang datanya telah terverifikasi di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN. Jadi karena hal ini sudah jauh sebelumnya sudah didata oleh BKN yaitu pada tahun 2022 2 tahun kemarin, maka untuk membuktikan benar atau tidak para honorer yang telah terdaftar database BKN itu dilakukan penataan ulang melalui seleksi CSN 2024 tahun ini. Juga ini sekaligus memastikan berapa lagi sebenarnya honorer yang tersisa itu. Benar adanya ya ataupun tidak. Itulah yang segera akan dituntaskan di tahun 2024 tahun ini. Honorer dapat melakukan satu langkah untuk mengetahui hal tersebut. Honorer hanya perlu menghubungi call center BKN dengan menyebutkan nama untuk mengetahui apakah datanya sudah terverifikasi. Pemerintah telah berkomitmen untuk menangani seluruh permasalahan honorer sebelum Desember 2024. Itu sudah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Bapak ya, bahwa honorer segera dituntaskan paling lama Desember 2024.
Meskipun honorer diharuskan untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau seleksi CASN 2024 terlebih dahulu, seleksi CASN 2024 tersebut bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh tenaga honorer, karena seleksi tersebut bukan penentu. Ingat, hanya bertujuan untuk mendata ulang saja. Dan hal ini telah ditegaskan secara langsung oleh Menteri Pan-RB bahwa honorer hanya formalitas ikut seleksi. Sebab seleksi calon aparatur sipil negara 2024 hanya dipergunakan untuk melakukan penataan ulang. Ini tegas disampaikan Bapak Ibu, ya. Hanya untuk melakukan penataan ulang, bukan berarti tes saringan yang menentukan lulus atau tidaknya honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Jadi jelas ditegaskan, ya, jelas disampaikan oleh Menpan RB, sebab seleksi CSN 2024 tahun ini hanya dipergunakan untuk melakukan pendataan ulang. Tidak ada maksud dan tujuan lain selain itu, Bapak Ibu. Makanya juga ditegaskan bahwa bagi honorer yang tidak mengikuti seleksi, berarti itu tidak ada orangnya, dianggap tidak ada, ya, maka datanya dihapus, ya, di-outkan dari database BKN. Hanya saja honorer akan ada yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, dalam hal ini adalah P3K full time atau P3K penuh waktu, dan ada juga yang diangkat menjadi P3K part time atau P3K paruh waktu. Nah, kedua-duanya adalah P3K, bedanya yaitu penuh dan per, ya, full time atau part time. Nah, tentu perbedaannya Bapak Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh Menpan RB dan BKN, bahwa kalau dia per time artinya paruh waktu, kerjanya tidak penuh, ya, di kantor, walau, ya, sedikit ada pengaruh terhadap nominal kesejahteraan dibandingkan dengan P3K full time. Nah, terkait dengan per time dan full time Bapak Ibu, juga telah disampaikan oleh Menpan RB sebelumnya bahwa bagi honorer yang diangkat menjadi P3K per time, jangan berkecil hati, karena jenjang per time itu nantinya yang mengantarkan Bapak Ibu ke P3K full time. Ini dua-dua sah ASN Bapak Ibu, dapat NIP dan seterusnya, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, ada pengklasifikasian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB. P3K per time itu untuk daerah yang belum siap anggarannya, dalam arti belum mampu, ya, keuangannya, dan full time adalah bagi daerah yang sudah memadai dan sudah menganggarkan gaji calon aparatur sipil negaranya, yaitu honorer yang diangkat P3K. Artinya daerahnya mampu membiayai, maka honorernya diangkat menjadi P3K full time. Perbedaan antara P3K full time dengan P3K part time yaitu berdasarkan pada anggaran daerah sesuai instansi honorer diangkat menjadi P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.